Baik, di perkuliahan ini kita akan membahas Introduction to Seminar 2, Session 1, di mana pada session pertama ini ada beberapa topik yang akan dibahas, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ini ya, terkait bagaimana menulis tulisan akademik dan tulisan populer, itu apa perbedaannya. Kemudian karena ini tujuannya untuk membantu penulisan tesis, di mana tesis itu kebanyakan adalah terkait penelitian yang sifatnya eksperimental, maka kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu experimental research dan bagaimana melaporkannya. Nah, salah satu komponen utamanya adalah bagaimana kita membuat sebuah hipotesa. Jadi di sini kita juga membahas bagaimana formulating a hypothesis. Nah, kemudian dalam penulisan secara umum apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan juga dibahas di sini. Nah, kemudian kita akan mulai membahas struktur penulisan sebuah report untuk penelitian yang sifatnya eksperimental, di mana kita mulai membahas dari yang mudah terlebih dahulu seperti penulisan judul, penulisan abstrak, dan yang awal-awal seperti introduction, begitu ya. Ya, learning outcome-nya ini sesuai dengan outline yang ada di penjelasan, yaitu ada 3, di mana mengidentifikasi, memformulasi, dan menghasilkan penelitian terkait utamanya di sini bidang yang kita pelajari bersama, yaitu industrial engineering. Ya, sebelum kita membahas lebih detail soal struktur dan sebagainya, kita mulai dari mengetahui dulu apa sih perbedaan antara tulisan yang sifatnya tulisan populer dan tulisan yang sifatnya akademiks, gitu ya. Dimana nanti ini akan mempengaruhi banyak hal, termasuk gaya tulis dan metode penulisan dan strukturnya, begitu. Nah, di sini dibahas pada slide ini perbedaan antara popular literature dengan academic literature secara 5 komponen utamanya, yaitu tujuan penulisannya, kemudian audiensnya siapa, coveragenya bagaimana, dan karakteristiknya seperti apa. Oke. Kita bahas satu-satu. Pertama dari tujuan sendiri, tulisan populer atau yang biasa kita temui di majalah, di blog, ataupun di website yang sifatnya itu ya lebih pembaca yang umum gitu. Nah, jadi tujuan dari tulisan ilmiah populer yaitu kebanyakan untuk memberikan informasi sekaligus mengentertain gitu ya, pembaca secara umum. Sedangkan pada tulisan ilmiah yang akademiks begitu ya, itu tujuannya ya biasanya adalah sebagai media komunikasi penelitian. Jadi seorang peneliti atau ilmuwan atau dosen atau mahasiswa pun bisa ya melakukan penelitian, kemudian mengkomunikasikan penelitian ini ke peer atau ke orang-orang yang memiliki bidang minat yang similar begitu ya. Jadi penelitiannya ataupun gagasan ilmiahnya begitu ya bisa juga. Jadi tujuannya sudah berbeda. Nah, jadi lebih kontras lagi kita bisa lihat bahwa audiens dari tulisan populer itu adalah pembaca yang umum. Jadi tidak spesifik, misalkan kita menulis sebuah, bahkan tulisan populer
membahas suatu topik yang khusus pun karena tujuannya untuk publik, maka jargon-jargon yang digunakan, istilah-istilah yang digunakan tidaklah sampai sedalam tulisan yang sifatnya akademis. Nah, sedangkan karena tulisan yang academic literature itu tujuannya mengkomunikasikan penelitian ataupun gagasan ilmiah, maka ada banyak jargon yang mungkin hanya diketahui oleh kalangan akademisi di bidang-bidang tertentu tersebut, ya, baik itu peneliti, dosen maupun mahasiswa. Misalkan jika rekan-rekan membaca penelitian paper begitu ya dari jurusan lain, misalkan yang agak jauh dari jurusan kita, bisa jadi teknik nuklir begitu ya, mungkin akan agak sulit dipahami dari sisi teknik industri meskipun ada kemiripannya gitu ya. Atau kajian literatur dari bidang sosial mungkin ya, mungkin lebih susah dipahami daripada yang satu bidang dengan kita, misalkan dari bidang teknik industri. Oke, nah, jadi audience itu mempengaruhi mekanisme penulisan dan struktur penulisan dan karakteristiknya yang akan kita bahas nanti. Kemudian coverage itu biasanya ya, coverage-nya karena tulisannya populer, maka arah tujuannya adalah pembaca yang sifatnya umum, maka ada banyak sekali topik yang mungkin saling terhubung dibahas dalam suatu tulisan tersebut. Sedangkan coverage dari tulisan akademik itu sifatnya lebih mengerucut dan spesifik pada subjek tertentu. Nah, maka dari itulah ketika kita menulis tesis biasanya sudah spesifik apa yang mau dilakukan, penelitian apa yang dilakukan, metodenya apa, sangat-sangat spesifik gitu ya. Oke, dan terakhir kita membahas di karakteristiknya ya. Karakteristik dari penelitian populer biasanya ya bahasa-bahasa teknis itu jarang gitu ya. Sedangkan kebalikannya pada tulisan yang sifatnya akademik justru digunakan bahasa yang teknik supaya lebih presisi. Mendefinisikan sesuatu harus presisi di tulisan akademik, sedangkan itu sebisa mungkin dihilangkan kalau di tulisan populer karena pembacanya umum. Seringkali referensi yang digunakan atau disitasi itu sedikit ya, sedangkan pada tulisan akademis itu referensi atau sebuah statement terhadap data tertentu harus ada referensinya gitu ya, harus diverifikasi bahkan apakah sudah benar atau belum referensinya. Nah, biasanya kalau di tulisan akademik, tulisan populer itu tidak ada bibliografi atau daftar pustaka di bawahnya. Sedangkan bibliografi atau daftar pustaka yang tulisan akademik itu ada. Nah, biasanya karakteristik tulisan yang ada itu biasanya hanya kulitnya saja atau bersifat umum gitu ya, terkait suatu topik ya. Sedangkan tulisan akademik itu biasanya berisi prosedur, bahan penelitian yang didefinisikan atau dijelaskan secara detail. Baik, berikutnya kita membahas soal experimental research report. Oke, mengapa mengkhusus ke research report yang sifatnya eksperimental? Oke, kita lihat dulu apa itu experimental research report. Jadi di sini dijelaskan bahwa experimental research report itu adalah sebuah karya tulis gitu ya. Experimental research report itu adalah sebuah karya tulis yang dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan apa yang dihasilkan atau didapatkan, temuan-temuannya begitu ya, prosedurnya yang dilakukan pada penelitian, yang dilakukan pada sebuah penelitian ya, research study yang sudah diselesaikan. Jadi ini sifatnya melaporkan apa yang sudah dilakukan. Oke, nah karena sifatnya itu kita ingin sebagai peneliti ingin menjelaskan kepada pembaca begitu ya,
sebisa mungkin, sedetail mungkin apa yang kita lakukan dalam penelitian kita, temuannya apa, begitu ya. Maka seringkali hal-hal seperti penjelasan seperti tujuan, metode, temuan itu juga dicantumkan dalam experimental research report ini. Nah, sebenarnya experimental research report ini tidak hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun dosen. Bahkan orang yang dari bidang professionals begitu ya juga bisa melakukan experimental research report. Biasanya report ini dipublikasi gitu ya di sebuah wadah atau yang disebut dengan jurnal, ataupun bisa juga dipublikasi dalam bentuk tesis gitu ya, tesis atau disertasi gitu ya, yang biasanya menjadi requirement dari kelulusan atau untuk mendapatkan gelar dari universitas. Nah, itulah mengapa di topik ini dibahas tentang experimental research report. Nah, pada kelas ini kita akan membahas bagaimana menulis, begitu ya, bagaimana menulis, dan bahkan juga ada beberapa tips dalam penulisan hingga mempublikasi di jurnal, gitu ya, penelitian yang sudah Anda lakukan. Selain itu juga ada tips dan trik bagaimana mempresentasikannya, begitu ya. Jadi itulah yang akan kita bahas dalam experimental research report. Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya, experimental research report itu menjelaskan penelitian yang sudah selesai, begitu ya. Jadi yang ditulis dalam experimental research report adalah penelitian yang sudah selesai. Tapi bisa juga penelitian itu di tengah-tengah begitu ya, sedang berjalan baru sampai hipotesa. Bisa juga dibuat reportnya, hanya saja nanti tidak lengkap begitu. Nah, berikut adalah beberapa jenis experimental research yang mungkin bisa menjadi contoh sehingga rekan-rekan yang melihat slide ini dapat memiliki bayangan, oh yang ini yang disebut sebagai experimental research report. Beberapa contohnya diantaranya adalah penelitian yang melibatkan sebuah eksperimen, begitu ya. Kita ingin mencoba sebuah, misalkan sebuah treatment terhadap suatu sistem begitu, ataupun suatu hal kita ingin coba, oke, bagaimana kalau variabel ini dirubah, apa yang akan terjadi. Jadi controlled scientific experiment. Nah, ini seringkali dilakukan di lab ataupun sebuah sistem tidak harus ada di dalam lab begitu ya, tapi juga di luar begitu ya. Nah, ada juga yang sifatnya korelasional atau yang seperti tadi ya, kita tahu bahwa kita ingin mencari tahu apa hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain begitu ya. Nah, kita cari korelasinya. Ataupun, nah ini sering di teknik industri, yaitu model-model yang di-generate menggunakan komputer, model simulasi, model matematis, model analytics begitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh experimental research report. Ya, berikutnya adalah proses dalam penelitian ini secara umum dulu ya. Nanti ada lagi penjelasan lebih detail. Secara umum ya, penelitian itu kita bukan hal yang semata-mata dalam sekejap langsung muncul ya, ada prosesnya. Nah, proses ini seringkali tidak mudah gitu ya. Jadi tapi ya ketika kita menikmati proses tersebut, tentu prosesnya akan bisa dilakukan dengan baik. Yang pertama adalah kita perlu memilih area yang menjadi minat yang ingin kita teliti, karena tentu meneliti suatu hal itu akan membutuhkan banyak resource. Bisa jadi resource-nya waktu, bisa jadi uang, bisa jadi alat begitu ya. Nah, jadi kalau saja penelitian itu tidak menjadi
area of interest kita, nah ini akan terasa berat gitu ya. Kemudian setelah kita milih area yang menjadi minat kita, biasanya experimental research itu akan memilih sub bagian dari area tersebut yang akan menjadi titik fokus yang ingin kita teliti. Misalkan ya, kita ingin meneliti terkait bagaimana sustainability dalam supply chain begitu ya, contoh. Ini kan area yang cukup luas, maka kita di dalam topik besar ini kita harus lihat lagi lebih spesifik ya. Tentu untuk mencari tahu apa yang menjadi area yang lebih spesifik, yang menarik untuk dilakukan penelitian, kita perlu banyak membaca literatur. Nah, setelah kita banyak membaca literatur, barulah kita bisa memilih area yang lebih spesifik. Misalkan tadi ya, sustainability dalam supply chain. Nah, mungkin lebih spesifik lagi, bagaimana pemilihan di supply chain itu kan ada bagian logistics ataupun procurement gitu ya. Bagaimana procurement ini lebih memperhatikan faktor-faktor sustainability ya, gitu ya. Lebih detail, green procurement gitu atau green logistics. Bahkan bisa lebih detail lagi, entah bagian mananya gitu ya, harus dilakukan penelitian. Oke. Kemudian setelah kita memilih area yang menjadi fokus, maka berikutnya adalah menulis research question. Nah, menulis research question ini tentu cukup tricky begitu ya, karena tidak mudah menulis research question kalau kita tidak paham apa yang menjadi permasalahan di area tersebut, spesifik area yang kita lakukan tersebut. Dari rumusan permasalahan ini baru kita menulis hipotesa. Hipotesa ini ya terkait apa yang ingin kita teliti. Hipotesa itu seperti dugaan awal yang ingin kita buktikan dengan penelitian kita. Barulah kalau kita sudah tahu hipotesanya, kita buat mendesain rencana penelitian. Setelah itu baru mulai melakukan eksperimen. Tidak bisa serta-merta langsung lakukan eksperimen. Setelah memilih, saya mau riset soal ini, langsung saya lakukan eksperimen. Tidak bisa seperti itu. Ada step by step-nya. Gitu. Baik, dalam penelitian itu sangat penting melakukan atau memformulasi yang disebut dengan hipotesa atau hipotesis gitu ya. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah statement atau beberapa statement begitu juga bisa tentang apa yang menjadi hasil yang menjadi ekspektasi, hasil yang mungkin akan terjadi dari penelitian kita gitu ya. Contohnya jika kita melakukan satu variabel A, kita berharap jika dia dilakukan suatu treatment dia akan memberikan hasil positif terhadap B gitu ya. Nah, tapi ini kita belum lakukan di penelitian ini. Nah, jadi setelah penelitian ini kita akan diharapkan untuk dapat melihat apakah hipotesa ini benar adanya atau tidak, gitu, untuk membuktikan hipotesa. Hipotesa juga bisa disebut sebagai possible response to research question. Maka dari itulah kenapa kita disuruh membuat sebuah research question atau rumusan masalah. Karena nanti rumusan masalah ini biasanya yang dijawab dengan hipotesa-hipotesa yang ada tersebut. Nah, jadi tujuan dari sebuah penelitian atau eksperimen itu biasanya menentukan apakah hipotesa itu bisa diterima atau ditolak, atau benar atau tidak gitu ya. Nah, beberapa hal yang mungkin sering ditemui ya dalam penulisan karya ilmiah ya akademis gitu ya. Hipotesa itu biasanya terkait dengan yang tadi ya, rumusan masalah dan research statement gitu ya. Seperti itu. Baik, setelah membuat tadi ya hipotesis gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas secara umum ini. Hal yang menjadi apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam penulisan karya ilmiah, terutama ya terkait tesis ya.
Pertama adalah di tahap awal ketika kita mengidentifikasi sebuah topik penelitian, sebaiknya ini terkait dengan apa yang menjadi hal yang Anda minati gitu ya. Karena ya sekali lagi, melakukan penelitian itu bukan proses yang mudah dan dia memakan banyak resources gitu ya, termasuk resource waktu, bisa jadi finansial dan hal-hal lainnya. Jadi harus benar-benar dipikirkan apakah penelitian ini menjadi suatu hal yang Anda minati atau tidak. Kemudian setelah kita menentukan itu, tentu kita harus mempelajari secara detail untuk memiliki pemahaman yang baik gitu ya terkait proses-proses yang akan dilalui dalam penelitian. Nah, kemudian setelah mengetahui secara baik, baru diukur apakah kualifikasi yang Anda miliki dan minat Anda terhadap penelitian tersebut memenuhi gitu ya, apakah akan diperkirakan akan cukup untuk menyelesaikan penelitian yang ingin Anda lakukan. Nah, selain itu tentu ya seperti merencanakan sebuah project begitu ya. Bisa saja akan banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan di kedepannya gitu ya, karena penelitian ini memakan waktu, maka perlu dipikirkan di kedepannya apakah Anda akan memiliki cukup waktu sehingga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang perlu dilakukan di penelitian ini gitu ya, agar bisa tetap selesai dengan baik gitu ya. Oke, kemudian nah ini kan dari internal ya, yang tadi ya bisa dilakukan di internal. Selain itu juga ada hal-hal yang perlu dipahami dari eksternal, terutama terkait ekspektasi atau apa yang menjadi persyaratan, misalkan secara akademis dari jurusan begitu ya, atau dari kampus terkait riset yang ingin dilakukan ini. Tentu kampus akan biasanya memberikan guidelines, kemudian templates, kemudian contoh-contoh penelitian gitu ya, sehingga Anda bisa mengukur proses-proses yang perlu dilalui dan apa saja yang menjadi persyaratan. Misalkan kalau di BINUS kan ada syarat bahwa penelitiannya harus terpublikasi ya gitu ya, sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Kemudian ada deadline-nya, kapan bisa mulai mengumpulkan proposal, kapan harus selesai. Kemudian setelah disetujui berapa bulan berikutnya harus sudah selesai penelitiannya, kemudian harus dipresentasikan gitu ya. Nah, jadi mengetahui hal tersebut maka Anda harus mencoba realistis begitu ya. Banyak proposal tesis begitu sangat baik tapi waktu yang dibutuhkan cukup panjang, sedangkan waktu yang tersedia untuk melakukan tersebut tidak mencukupi begitu ya. Nah, itulah yang perlu diperhitungkan. Nah, setelah melakukan perhitungan tersebut, barulah Anda harus memutuskan bagaimana dapat agar rencana-rencana aktivitas-aktivitas apa yang perlu dilakukan agar tesis yang ingin dilakukan atau penelitian yang dilakukan tersebut bisa selesai tepat waktu. Baik, berikutnya ini terkait saran saja ya, bagaimana hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan terkait penelitian Anda ataupun tesis Anda. Ya, ini mungkin ya ini bisa diperdebatkan ya, karena beberapa faculty members itu mungkin seringkali memberikan saran gitu ya. Mereka sudah punya topik penelitian yang siap dilakukan oleh mahasiswa. Tapi sekali lagi, penelitian itu, ya, terutama tesis itu dilakukan oleh mahasiswa. Memang advisor itu sifatnya kan memberikan saran begitu ya, tapi penelitiannya kembali dilakukan oleh mahasiswa. Jadi hati-hati ketika menentukan topik penelitian.
itu jika Anda merasa tidak cocok dengan topiknya, jadi seringkali itu bisa jadi bumerang gitu ya. Karena di awal melihat, oh topiknya ini sudah disediakan, semua sudah dilakukan. Tapi kembali lagi, penelitian ini akan kembali dilakukan oleh mahasiswa, jadi tanggung jawabnya sepenuhnya akan dilakukan oleh mahasiswa gitu ya. Kemudian ketika memilih topik riset gitu ya, ini juga Anda harus benar-benar menganalisa ya secara mendalam apakah topik itu untuk sebelum menentukan gitu ya, sebelum menentukan apakah topik itu cocok atau tidak untuk Anda. Kemudian jangan meremehkan bahwa mungkin waktu jangan terlalu ini ya, apa istilahnya ya, terlalu over commit gitu ya. Meremehkan bahwa oh ini bisa dilakukan dalam waktu misalkan dalam 1 minggu, sehari aja sudah cukup misalkan gitu ya. Anda harus mengakses dengan hati-hati karena seringkali dalam penelitian banyak hal yang tidak diduga itu hasilnya muncul gitu ya. Jadi perlu dilakukan eksperimen ulang dan sebagainya. Jadi time commitment itu harus benar-benar diperhitungkan secara baik gitu ya. Sehingga sediakan waktu yang cukup gitu ya, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang terduga tersebut, di mana ini akan membuat Anda lebih mudah untuk menyelesaikan tesis gitu ya. Kemudian selain ini dua ini sama ya. Kemudian nah ini ya, setengah hati, partial commitment. Nah ini sangat-sangat berbahaya ketika Anda ingin menyelesaikan tesisnya dengan baik. Ketika dilakukan dengan setengah hati, komitmennya setengah-setengah, nah ini akan berat gitu ya. Jangan sampai terjadi. Berikut ini adalah struktur umum ya penulisan karya ilmiah, terutama yang sifatnya experimental research gitu ya. Jadi biasanya akan ada ya tentu ya elemen-elemennya seperti judulnya, abstrak, introduction gitu ya, pendahuluan, metodologi, hasilnya, kemudian pembahasan dari hasil tersebut biasanya juga digabung dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Oke. Baik, di sini kita akan membahas 3 pertama dulu ya di session 1 ini. Ya, pertama terkait judul. Ada banyak ya terkait judul, pembahasan terkait bagaimana menulis judul yang baik. Di sini disampaikan secara singkat saja summary-nya. Di mana judul yang baik itu biasanya tidak terlalu panjang ya, singkat saja. Tapi dia spesifik dan jelas gitu ya, menggambarkan apa yang menjadi penelitian kita secara keseluruhan. Biasanya kita mengurangi apa yang menjadi singkatan ataupun akronim, karena kan belum tentu seseorang itu mengetahui akronim ini kepanjangannya apa gitu ya. Bisa jadi satu akronim punya kepanjangan yang sama di satu bidang juga bisa terjadi itu. Nah, berikutnya frase atau kata kunci yang menjadi topik utama dari makalah kita biasanya ada di judul. Dan fitur utama dari karya tulis kita atau makalah kita digambarkan di judul. Nah, seringkali kan suatu jurnal publikasi itu diangkat dari sebuah proposal penelitian. Nah, ini biasanya kita tidak melakukan itu. Jadi judul di proposal penelitian itu berbeda biasanya dengan hasil riset atau hasil eksperimen yang dilakukan. Ya. Berikutnya terkait penulis begitu ya. Siapa saja yang bisa menjadi masuk daftar penulis? Oke, nah ini saya ambil dari buku yang menjadi referensi utama kita juga. Yang bisa ditulis sebagai penulis itu sebenarnya menjadi sebuah isu ya, seringkali menjadi isu di mana seringkali diperdebatkan apakah orang ini kontribusinya cukup sebagai penulis. Nah, berdasarkan ini sumber ya, kriteria seseorang layak menjadi penulis berdasarkan International Committee Medical Journal Editors. Ya, ini beda-beda mungkin acuan utamanya, tapi ini secara umum saja.
Jadi yang dapat di consider sebagai penulis itu syaratnya ini 3 utama ya. Pertama tentu terlibat dalam perencanaan paper tersebut, kemudian dari awal begitu ya. Kemudian terlibat dalam penulisan papernya, kemudian proses reviewnya juga dan proses yang ada di dalamnya ketika dia disubmit ke sebuah jurnal. Hingga ketika dia di-approve dalam final version gitu ya, kan nanti kita akan pelajari bagaimana proses review dari sebuah jurnal. Jadi penulis itu dari tahap awal sampai tahap akhir itu dia harus terlibat. Ya, berikutnya kita bahas terkait abstrak ya. Abstrak itu berisi ringkasan begitu ya. Ringkasan terkait apa yang menjadi poin-poin utama yang dilakukan pada penelitian kita. Jadi a brief preview of your study based on information from other section of the report. Jadi misalkan ada bagian introduction, bagian method, bagian result, bagian discussion, semua harus terangkum dalam abstrak ya. Nah, di sini secara umum elemen-elemen yang menjadi bagian dari abstrak dijelaskan di sini ya. Ada B, P, M, R, C ya. B atau background ya, apa yang menjadi latar belakang dari penelitian, mungkin satu kalimat begitu. P atau purpose atau tujuan dari penelitian ini, scope-nya sampai seberapa begitu. M atau methodology atau metode ya yang digunakan dalam penelitian. R atau results atau hasil yang diperoleh, dan conclusions ya. Jadi ini adalah elemen-elemen utama yang perlu ada dalam abstrak. Ya, berikut adalah contoh dari abstrak yang saya ambil dari sebuah paper yang cukup baik gitu ya. Ini adalah paper berjudul Tactical Network Planning for Food Aid Distribution. Jadi ini humanitarian logistics topiknya. Dipublish di sebuah jurnal yang baik ya, Computer and Operation Research, Scopus Q1, saya lupa ya impact factornya berapa. Nah, jadi bagian-bagian elemen-elemen tadi ya, kita lihat di sini ada background. Nah, ini bagian backgroundnya gitu ya. Kemudian ada purpose. Nah, ini bagian purpose-nya sebelah sini. Kemudian metodenya, metode apa yang digunakan, ada di bagian sini. Kemudian result and conclusion, hasilnya gitu ya, ada di sini. Ya, ini adalah contoh sederhana dari penulisan abstrak. Ya, ini kita lanjut ya ke bagian yang ya sebetulnya tergantung orangnya. Saya biasanya ini bagian yang paling terakhir yang saya tulis dalam karya ilmiah saya, karena bagian ini membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu ya untuk membuat sebuah rangkaian kalimat per kalimat menjadi paragraf digabung menjadi beberapa paragraf yang membentuk sebuah latar belakang. Karena latar belakang yang baik akan menuntun seseorang atau pembaca melihat lebih detail apa yang kita lakukan di penelitian ini. Oke, jadi introduction atau latar belakang, pendahuluan begitu ya. Pendahuluan yang baik itu akan memberikan jalan gitu ya, memberikan jalan atau memberikan arahan kepada pembaca untuk memiliki perspektif yang bisa dipahami sebelum membaca di bagian-bagian berikutnya dari karya ilmiah yang kita lakukan. Jadi bagian ini sangat penting, tapi biasanya kalau saya lakukan paling terakhir, karena bagian lain seperti metodologi, hasil, itu kan bisa kita lakukan selesai penelitian, sudah kita bisa tuliskan metode apa yang digunakan, hasilnya bagaimana, karena cukup ada template-nya begitu ya. Sedangkan bagian introduction ini ada seninya dalam menulis ini supaya orang tertarik untuk membaca gitu ya bagian-bagian berikutnya. Nah, biasanya masalah yang dibahas itu harus bisa meyakinkan pembaca bahwa hal ini penting dan menarik untuk diteliti gitu ya, sehingga orang menarik untuk bacanya.
Nah, jadi outline yang dipakai untuk menyelesaikan masalah itu juga dijelaskan di sini. Nah, di bagian akhir daripada introduction itu biasanya ada overview, apa yang akan disampaikan dalam makalah. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, pada buku acuan utama yang kita gunakan itu secara teori begitu ya. Di buku ini dibahas bahwa sebuah pendahuluan, introduction, itu biasanya terdiri dari 5 komponen ya. Kita bahas komponen pertama dulu ya di chapter atau session 1 ini gitu ya. Kemudian bagian 5 stage ini biasanya ditulis dalam struktur seperti ini. Membahas dari yang general ke yang lebih spesifik gitu ya. Mulai dari yang umum, kemudian mengerucut ke yang lebih khusus sehingga baru akhirnya masuk ke penelitian kita. Jadi di bagian pertama, first stage-nya adalah general statement tentang apa yang kita lakukan, sehingga pembaca itu tidak langsung loncat ke bagian yang spesifik yang mungkin belum diketahui oleh pembaca. Jadi dia ketika membaca dihantarkan dengan baik gitu ya di pendahuluan, mulai dari bagian-bagian umum untuk memberikan setting dari permasalahan yang ingin dilaporkan. Kemudian di bagian kedua itu ada beberapa statement yang lebih khusus gitu ya terkait apa permasalahan ini, apakah sudah diteliti sebelumnya, siapa saja yang meneliti, apa yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Nah, bagian ketiga, stage 3-nya adalah berisi apa yang perlu dilakukan, apa yang membutuhkan penelitian lebih lanjut dari permasalahan yang kita bahas. Nah, baru berikutnya adalah berisikan tujuan gitu ya, tujuan apa yang akan kita lakukan di penelitian ini dan tujuannya seperti apa gitu ya. Nah, terakhir ini bagian kelima ini opsional, yaitu memberikan justifikasi mengapa kita harus melakukan penelitian ini begitu. Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya ada 5 bagian ya. Ya, bagian pertama itu sering disebut dengan setting, the setting atau memberikan sebuah fondasi bagi pembaca terkait apa yang akan kita lakukan di penelitian ini. Nah, biasanya bagian pertama ini berisi tentang dimulai dengan kalimat-kalimat yang berisikan general statement gitu ya terkait area yang menjadi penelitian kita. Nah, dalam penelitian tersebut ya general statement-nya kemudian diidentifikasi lebih detail lagi gitu ya, meskipun masih tetap umum tapi sub areanya gitu ya, sub areanya dari penelitian ini. Nah, baru terakhir biasanya mengindikasikan topik apa yang ingin kita bahas. Baik, ini adalah salah satu topik contoh ya, contoh dari penulisan first stage dari introduction, gimana di sini saya ambil dari kebetulan ini paper yang saya lakukan bersama rekan-rekan gitu ya dari Australia, mana kita membahas soal penempatan lokasi hub intermodal untuk distribusi kontainer di Indonesia. Nah, di sini ya kita lihat ya mulainya dari terkait bagaimana hubs itu digunakan dan sebagainya secara umum ya. Kemudian penelitian-penelitian yang sudah ada, membahas sub area ya gitu ya. Baru nanti terakhir adalah lebih detail soal saya mau bahas soal apa gitu ya. Hub location problems gitu akhirnya. Pada tahap pertama ini sangat penting kita memiliki kemampuan dalam menulis, kita dapat menghubungkan gini ya ide-ide baru dengan ide-ide lama berdasarkan informasi yang terurut gitu ya, sehingga apa? Sehingga pembaca itu bisa diarahkan untuk mengikuti apa yang menjadi gagasan gitu ya, gagasan dari penelitian kita itu dengan mudah pada stage 1 ini. Nah, jadi kalimat per kalimat itu sebaiknya terhubung satu sama lainnya gitu ya. Nah, jadi biasanya kalimat-kalimat di awal itu adalah informasi-informasi yang sudah diketahui oleh user atau pembaca gitu ya. Jadi kemudian baru dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang mungkin ada kaitannya dengan penelitian kita.
Oke, berikutnya ini hanya checklist ya. Jadi setelah memahami tadi beberapa hal yang dijelaskan tersebut, jadi ketika Anda membaca bukunya akan lebih spesifik dijelaskan. Nah, intinya di sini di summary bagian introduction itu, terutama stage 1, ini adalah 5 hal yang Anda bisa cek apakah tulisan Anda sudah mengikuti kaidah-kaidah ini gitu ya. Apakah misalkan ya penulisannya sudah dilakukan mulai dari yang umum ke yang lebih spesifik, statement-statement yang disampaikan. Kemudian apakah sudah statement itu menyatakan sebuah fakta yang diterima secara umum di penelitian Anda. Kemudian sub area sudah diidentifikasi atau tidak. Apakah statement-statement itu sudah diatur penulisannya sehingga dapat diikuti secara logik gitu ya, logis gitu ya. Jadi informasi-informasi yang sudah diketahui biasanya ditaruh di awal dari paragraf, kemudian baru diikuti dengan informasi-informasi baru yang ingin disampaikan. Baik, ini terakhir ya. Berikutnya adalah bagaimana kita akan membahas di session berikutnya. Lanjutan ya, masih dari introduction, stage 2, terkait penelitian-penelitian terdahulu, melakukan literatur review, 3, 4, 5 yaitu menjelaskan penelitian yang akan kita lakukan.